perkara ini dengan keluarga korban, saya rasa tidak bisa. Pertama, apa yang akan dipulihkan? Korbannya sudah meninggal. Jadi memang kelima hal ini yang menopang. Undang-undang bagus, aparat penegak hukumnya ada, sarana pengawasannya ada, masyarakatnya yang enggak, susah juga. Iya, Ada betul. aja akal-akalannya. Jadi balik lagi, penegakan hukum itu harus dilakukan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba berdiskusi dengan narasumber kita, yaitu Pak Mas Arta Febriansa, Sarjana Hukum dan Master Simanora. Beliau hari ini tidak bisa hadir ke studio, tapi kita bisa kontak. Beliau berada di Provinsi Banten dalam rangka acara pertemuan YBLI Pusat. Topik pada hari ini cukup menarik. Ada dua kejadian yang sangat fenomenal dan viral di Sumatera Selatan. Pertama, ada kejadian tentang boleh kata tindak kekerasan, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh dua keluarga antara besan dan lain sebagainya itu. Kemudian yang terkini adalah kasus tabrakan dua anak tewas. Yang menariknya karena yang bawa sopir ini disebut-sebut terduga ketua KPU Lubuk Linggau. Nah, pemirsa, materi yang menjadi topik pada siang hari ini adalah, atau pada petang hari ini adalah, kemungkinan tidak dalam kasus ini akan semacam ada penyelesaian atau jalan damai yang disebut dengan restoratif justice. Apakah itu memungkinkan dua kasus ini, terutama kasus yang terakhir yang kami sebutkan, bisa dilakukan cara berdamai seperti itu. Nah, kami akan berbicara dan berdiskusi dengan narasumber kami, yaitu Mas Arta. Tapi Mas Arta, ini gimana menurut pendapat Mas Arta dengan dua kasus, terutama yang kasus yang pertama ini, yaitu kendaraan dinas Ketua KPU Lubuk Linggau menabrak anak-anak yang mengendarai sepeda motor bonceng 3, disebutkan 2 meninggal dunia dan 1 tidak cedera ringan. Ada indikasi mengajak damai. Nah, apakah ini bisa dilakukan dengan kasus seperti ini? Silakan Mas Arta. Terima kasih Pak Muhammad Hussein. Sebelumnya saya akan mengomentari dari dua sisi. Yang pertama dari sisi hukum pidana. Jadi kalau memang dari konsep hukum pidana, untuk restoratif justice itu sendiri sebenarnya untuk perkara ringan. Jadi restoratif justice itu sebenarnya lahir karena ada ketidakpuasan dalam sistem hukum pidana yang ada. Jadi misalnya ada orang mencuri sepeda motor. Dia ada seorang penjual tahu, kemudian dia punya sepeda motornya itu dicuri. Kemudian si pencuri tertangkap. Pencurinya dihukum 5 tahun penjara misalnya. Tapi bagi si korban, si penjual tahu tadi, ternyata motornya tadi tidak kembali. Motornya tadi dipleteli, kemudian sudah dijual dan tidak tahu diantah berentah. Keadilan bagi korban itu tidak ada. Keadilan bagi pelaku yang ada. Pelakunya dihukum. Betul. Tetapi bagi korban, motornya nggak kembali. Nah, maka timbullah marwah dari restoratif justice itu adalah memulihkan. Restoratif justice itu bahasa Indonesianya keadilan restorasi. Keadilan memulihkan rasa adil. Jadi ada kecenderungan memulihkan rasa adil bagi korban. Jadi yang dikedepankan adalah rasa keadilan buat korban. Nah, untuk perkara ini, saya berbicara dari segi hukum pidananya dulu. Untuk perkara ini, si bapak yang menabrak pakai mobil tadi, kemudian kalau dikatakan bisa nggak pakai restoratif justice untuk perkara ini dengan keluarga korban, saya rasa tidak bisa. Pertama, apa yang akan dipulihkan?
korbannya sudah meninggal. Apa yang akan dikembalikan? Satu. Yang kedua, jika menelisik, ini nih kita bicara dari Ya, formalitas hukum pidananya. ya betul. Pelaku itu perlu diperhatikan bahwa penyelesaian perkara bukan cuma dari sisi restoratif justice. Dia ada banyak cara, mediasi penal contohnya, jadi mediasi pidana. Tetapi salah satu bentuk mediasi penal itu harus berdasarkan undang-undang, karena hukum pidana itu sifatnya legalistik. Jadi harus ada aturan yang mengatur sebelumnya. Dia ada konsep azas legalitas mengatakan bahwa tidak bisa dipidana suatu perbuatan yang tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Jadi memang masalah aturan itu harus jelas. Tapi saya juga melihat dari sisi lain, korban yang ditabrak itu adalah anak di bawah umur. Yang notabene mengendarai sepeda motor, tentu saja kalau umurnya masih atau di bawah 17, mereka belum punya SIM. Ya, betul. Orang yang tidak punya SIM itu tidak berhak berada di jalan raya. Nah, jadi sebenarnya kalau melihat dari sisi yang kedua, saya lihat dari sisi ilmu kriminologi, jadi ilmu yang melihat secara menyeluruh tentang fenomena tindak pidana atau kejahatan. Si korban yang meninggal dunia, yang bawa motor, itu tidak berhak berada di jalan. Ya. Iya kan? Jadi sebenarnya siapa yang salah? Orang yang memberikan kendaraan itu kepada korban. Kenapa anak kecil bisa ada di jalan? Dan itu banyak kita temui di jalanan. Anak-anak kecil bawa sepeda motor, bawa mobil. Padahal kenapa ada aturan? Itu karena ada kematangan psikologis dalam membawa kendaraan. Ya. Yang tua aja belum tentu matang. Makanya ada uji SIM untuk punya bawa kendaraan. Ya. Nah, juga perlu dilihat apakah si bapak yang bawa mobil itu mengendarai dengan kecepatan berapa. Apakah kendaraan ini tiba-tiba muncul? Jadi memang melihatnya harus secara holistik, harus secara menyeluruh. Betul. Jadi itu menurut pandangan saya dari sisi kriminologi. Jadi mungkin salah bapak itu, tetapi juga ada salahnya si korban karena dia belum cukup umur untuk bawa kendaraan bermotor. Jadi juga dipastikan bapak itu apakah dalam keadaan sadar atau kan ada yang mungkin sedang dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan terlarang atau memacu kecepatan melebihi batas maksimum padahal lewat perkampungan. Kan itu kan perlu dikaji dan diteliti. Ya, betul. Tapi kalau untuk menggunakan restoratif justice untuk perkara ini susah. Karena di peraturan Kapolri, peraturan Mahkamah Agung, peraturan atau Kejaksaan, Jaksa Agung, itu tidak memungkinkan untuk perkara berat atau perkara serius. Yang dikedepankan untuk restoratif justice itu adalah untuk perkara-perkara ringan. Betul. Dan tadi saya agak sedikit menggelitik kalau dengan restoratif memulihkan keadaan korban yang mana yang mau dipulihkan? Orang sudah meninggal dunia, apakah ada bisa dihidupkan kembali? Betul. Sulit masuk akal. Mas Arta, kalau melihat penjelasan Mas Arta tadi bahwa dari sisi tindak pidana, dari sisi pidana ya, kemudian dari sisi tinjauan sisi kriminolognya, sepertinya saya menangkap dua-duanya salah. Satu sisi yang pemilik kendaraan melakukan penabrakan sehingga menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Satu sisi pengguna kendaraan bermotor ini tidak pada usianya dan tidak layak untuk berada di jalan. Karena memang usianya di bawah usia kelayakan.
Nah, pendekatan hukum seperti ini seperti apa yang akan dilakukan? Apakah ada perlu ada karena sama-sama posisinya nih, karena posisinya sama-sama ya boleh dikatakan sama-sama salah lah ya. Dalam artian ini terlepas terlepas dari dampak kejadian itu kan. Apakah ini ada celah di sini sehingga udah damai saja seperti itu? Atau gimana? Apa kalau memang pun perdamaian terjadi, apakah dari sisi aspek hukum bisa dibenarkan atau sebagaimana? Oke, kalau dalam sisi hukum pidana, terus terang nggak ada yang namanya pemaafan. Kecuali dalam KUHP baru ya, dalam Ya, KUHP baru nomor 1 tahun 2023. Ada itu untuk unsur kesana, arah ke sana. Tapi kalau kan masalahnya itu belum berlaku, masih berlaku KUHP yang lama. Jadi kalau di KUHP yang lama atau yang merupakan peninggalan Belanda, jadi itu kan terjemahan dari Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie, jadi kitab undang-undang hukum pidana untuk Hindia Belanda, karena kita dulu masuk dalam Hindia Belanda, itu yang diterjemahkan. Nah, di KUHP baru, undang-undang atau KUHP nasional ada tentang bagaimana penyelesaian atau arah-arah ke sana. Tapi itu secara hukum positif, hukum pidana itu harus dituangkan dalam aturan dulu. Nah, sedangkan restoratif justice untuk perkara seperti ini yang menyangkut nyawa atau perkara-perkara serius itu agak susah untuk diterapkan. Akan tetapi itu dari sisi hukum pidana ya. Dari sisi kriminologi di Sumatera Selatan itu ada namanya salah satu budaya namanya tepung tawar, kalau ada yang pernah dengar. Ya, tepung tawar, betul. Tepung tawar. Iya, tepung tawar itu konsepnya konsep Islam. Jadi sumbernya dulu ada kitab namanya Kitab Simbur Cahaya. Ya, Simbur Cahaya. Iya, yang dikeluarkan oleh Ratu Sinuhun. Ratu Sinuhun itu makamnya di Satu Ilir di Sabuk Kingking. Nah, beliau mau mengeluarkan kitab undang-undang Simbur Cahaya. Konsepnya karena itu Kesultanan Palembang Darussalam, konsepnya konsep Islam. Jadi dalam Islam itu ada pemaafan, kisos. Ya. Tapi tadi korbannya harus memaafkan. Bisa. Nah, sebenarnya banyak perkara-perkara yang kayak kisah contoh, kayak kasusnya anak Ahmad Dhani. Itu kan jadi gimana gitu loh. Dibilang tidak ada. Atau kasusnya Hatta Rajasa, anak Hatta Rajasa. Nabrak orang gitu loh. Apa ada di proses? Enggak, dia direhab karena dia mabok. Padahal gimana yang kayak gitu. Kalau di sisi kriminologinya ya. Jadi sebenarnya dari sisi hukum pidana celah itu tidak ada. Iya, celah itu tidak ada. Tapi kalau dari sisi kriminologi, bahwa balik lagi tujuan hukum itu apa? Menjaga tatanan sosial, kemaslahatan umat, menjaga ketertiban. Jadi kalau ada teorinya Jeremy Bentham, the greatest happiness for the greatest number. Jadi kebahagiaan atau keadilan itu bahwa ketika keadilan itu dinikmati oleh banyak orang. Jadi kalau dari sisi hukum pidana agak susah. Jadi tinggal contoh dari para penegak hukumnya mau nggak melakukan melihat bukan dari sisi hukum pidana yang kaku tadi, tapi dari sisi kriminologi, sisi kemanusiaan. Kalau memang keluarganya, menurut saya pribadi ya, keluarganya mau memaafkan, kemudian sama-sama memandang hal tersebut sebagai musibah. Karena tidak ada orang yang mau kehilangan anaknya dan tidak ada orang yang mau membunuh secara akal sehat, tidak ada orang yang mau menghilangkan nyawa orang lain. Itu musibah juga bagi Pak Ketua KPU ya, KPU. Iya, Lubuk Linggau. Mana tuh? Lubuk Linggau. Iya, itu musibah bagi beliau dan musibah juga bagi keluarga yang anaknya meninggal dunia tadi. Tapi tadi kalau dilihat dari kenapa itu terjadi,
Pertama perlu dilihat, anak di bawah umur memang belum pantas untuk ada di jalan. Cuman kadang-kadang kan orang tua tidak pengen anaknya susah jalan, Ya, kasih motor, kasih mobil. Sebenarnya bukan dilarang untuk menikmati fasilitas, tetapi kematangan emosional orang di jalan itu kadang-kadang yang tua pun kadang-kadang banyak yang nggak matang. Banyak orang yang ribut di jalan atau motong antrian apa motong lampu merah atau dengan perbuatan ya, itu pun disinyalir mereka punya SIM loh. Tapi kematangan emosional di jalan itu tidak ada. Terus jadi yang kedua tadi mungkin yang Pak kedua PU betul. tadi jalanan kampung tapi dengan kecepatan tinggi. Itu memang suatu hal yang riskan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa pasti salah siapa, itu yang kalau menentukan salah atau benar itu hanya hak hakim untuk memutuskan orang bersalah atau tidak. Mas Arta, Tetapi hmm, saya melihat gini, kalau kaitannya dengan penggunaan kendaraan sepeda motor anak ini bawa umur lah ya. Ini kan sudah bukan rahasia umum lagi dan ini sudah fakta hmm, kejadian di mana-mana. hmm, Katakanlah di hmm, Palembang yang hmm, terlibat tawuran, iya, kebut-kebutan sehingga sehingga ujung-ujungnya nanti terjadi tindak pidana. Begitu diusut ini anak di hmm, bawah umur gitu ya. Terus iya, jam 10 malam, jam 11 malam kok masih berada di luar? Orang tuanya di mana gitu ya. iya. Nah, jadi kadang-kadang kita bingung juga nih penempatan hukumnya gimana. Padahal tindakan dilakukan adalah tindakan pidana. Sementara dari sisi Iya. usia masih di bawah umur. Nah, apakah ada catatan khusus dari Mas Arta nih kaitan dengan kasus? Sebab jujur aja, Ustaz, penggunaan sepeda motor ini kan rata-rata anak-anak ini wah, luar biasa dasar di bawah usia. Nah ini gimana tindakan bukan dari aspek hukumnya? Ya sebenarnya tadi kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Iya, Jadi betul. agak beda konteksnya ya. Iya. Ada sebuah penelitian di Perancis itu hasil penelitian mengatakan bahwa karakter suatu bangsa itu dilihat dari bagaimana orang-orang di suatu negara itu mengendarai kendaraan. Mm-mm. Beda mengendarai dengan nyupir atau nyetir atau Mm. bawa motor. Beda. Mengendarai itu ada etikanya, ada attitude-nya, ada tata keramanya. Gitu loh. Ini kan banyak tadi membenarkan yang biasa. Ah, biasa aja lah anak ke sekolah, nggak Iya. usah nggak usah diantar. Padahal umurnya belum cukup. Yang benar, yang bagus adalah membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Agak sepele kelihatan, tapi Iya, itu sangat betul. sangat penting. Mm-mm. Gitu loh. Ya tadi karena tadi benar hukum itu dibuat untuk menjaga di hukum sebagai social defense, social welfare, jadi sebagai pelindung masyarakat, sebagai pembentuk tatanan budaya masyarakat. Karena tadi orang yang di jalan itu eh, ya tipis-tipis lah dengan maut. Ya kayak gini, nggak usah kan ditabrak sama mobil, dia jatuh saja itu kapal kan dan kayaknya nggak pakai helm ya Iya, kalau betul. di sepintas dilihat nggak pakai helm, nggak perlu ditabrak mobil pun dia jatuh sendiri pun ketika terbentur kepala ke aspal saya rasa ada kemungkinan juga meninggal Iya. gitu. Jadi memang tadi bukan membenarkan biasa tapi membiasakan yang benar. Jadi itu tapi ini memang bukan cuman tugas seluruh orang, seluruh masyarakat. Tugas untuk membetulkan ini sebenarnya seluruh masyarakat. Iya. Orang tua, guru, ada polisi, pemerintah. Memang perlu penyadaran tentang itu bahwa pengguna kendaraan itu adalah orang-orang yang memang punya hak untuk ada di jalan. Nah, kalau dikatakan supaya ada efek jerah dan kontrol yang ketat dari orang tua kepada anak-anaknya ini seperti apa? Kalau sudah kasus-kasus seperti ini gimana nih, Bang? Kalau tidak, kan orang tua harus dikasih efek jerah juga nih. Ada efek jerah juga. Kalau tidak seperti ini, ya nanti anak-anak ya kayak pembiaran kata Bang tadi, soalnya membenarkan hal yang biasa. Adalah Iya, biasa lah gitu.
Ya, jadinya ketika sudah jadi kejadian yang seperti ini kan jadi penyesalan seumur hidup. Betul. Iya, jadi sebenarnya kesadaran itu harus dituntut dari individu masing-masing sebenarnya. Memang tetap perlu dibantu oleh aparat penegak hukum seperti razia, penyuluhan mungkin polisi lalu lintas itu ke sekolah-sekolah, Iya. bahwa iya perlu bawa edukasi ya bahwa kenapa harus ada SIM, kenapa harus pakai helm. Ini Valentino Rossi bae yang pembalap pakai helm. Ada iklannya itu kalau kalau nggak ada di simpang apa ya, kalau nggak di simpang Simpang bandara, simpang bandara. iya ada tulisannya. Ada Saya pernah tulisannya baca betul. Valentino Rossi bae pakai helm. Hmm. Itu pembalap memang Ternyata kualitas. Mas Ada Artan lagi jeli juga. Valentino Rossi. Mas Artan jeli Nah, juga mata lihat iklan berjalan itu. ya saya kan ngajar Iya juga betul betul. mata kuliah kriminologi di Unsri, jadi sedikit banyak Baik juga Mas Arta, mempelajari. kita jeda sebentar dulu. Ada pesan-pesan yang disampaikan oleh apa Kapolres Siang Lubuk hari ini apa? Linggau. Terima kasih. Kegiatan siang ini kami dibantu oleh Direktorat Lalu Lintas, dalam hal ini Subdit Gakum, untuk olah TKP. Olah TKP laka lantas yang kemarin terjadi yaitu tanggal 22 ya, tanggal 22 pukul 15.00 antara R2 dan R4 yang mengakibatkan 2 meninggal dunia. Harapannya kepada warga sekitar ini apa? Kami sangat berharap kepada orang tua, jangan lagi dikasih anak-anaknya kunci motor beserta motor. Silakan disimpan, tunggu mereka sampai dewasa, 17 tahun ke atas baru diberi kebebasan untuk mengendarai kendaraan, karena banyak kita korban anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan R2 yang mengalami laka lantas. Ya Mas Arta, kalau kita lihat di layar sekarang lagi polisi melakukan olah TKP ya, tempat kejadian perkara jalan lintas antara Lubuk Linggau dengan Pali. Di mana dalam insiden kejadian keadaan ini ada 2 anak yang meninggal, satu berusia 14 tahun kelas 6 SD, satu lagi berusia 7 tahun kelas 2 SD, semuanya bersaudara. Semuanya bersaudara dan ini duka yang dalam bagi orang tua ya. Nah, Tiga kembali korban kan tiga ke kata persoalan kalau di inti, berita. supaya kalau di mana-mana kita sudah dengar ada imbauan, Polantas polisi datang ke sekolah mengimbau anak-anak supaya tidak bawa motor dan sebagainya dan sebagainya terus terjadi. Ternyata kadang-kadang orang tua juga tidak tega juga anaknya, masih tetap juga diberikan kendaraan bermotor walaupun disadari bahwa tingkat emosional dan psikologi juga tidak stabil, cenderung terprovokasi dengan teman-temannya, ikut ngebut juga dan sebagainya. Nah, maksud kita tuh banyak juga kami menerima surat membaca, masukan-masukan dari netizen dan lain sebagainya supaya intinya supaya ada agar orang tua tuh ya disalahkan juga gitu, diberi sanksi sosial juga gitu, sehingga ada efek jerah. Kalau sekedar seperti ini akan terus gitu. Nah, itu gimana pendapat opini seperti itu, Mas Arta? Agar orang tua itu dikenakan juga gitu. Ya, sebenarnya dilematis ya. Memang sebagai ya tadi mungkin sebagai orang tua pengen anaknya tadi. Tapi memang kalau sudah kejadian seperti ini saya bilang tadi sesalan seumur hidup. Ya. Pasti jadi sesalan seumur hidup. Saya juga punya sepupu yang kayak gitu juga. Jadi sepupu kebut-kebutan ya gegar otak sampai meninggal dunia. Jadi itu tadi juga karena jadi orang tuanya jadi sesalan seumur hidup juga. Jadi ketika memang secara umur memang belum layak untuk ada di jalan untuk mengendarai kendaraan. Tapi kalau tadi mau disalahkan orang tua, ya bisa saja sih sebenarnya orang tuanya diberikan apa punishment, diberikan sanksi, orang tua yang jadi istilahnya membantu kejahatan. Jadi kan membantu pelanggaran. Jadi orang yang tanpa SIM terus dikasih kendaraan itu kan itu. Cuman kadang-kadang kan orang tua bisa, saya nggak tahu dia tiba-tiba bawa motor sendiri, dia lagi tidur, anaknya jalan bawa motor.
Jadi kan juga secara kriminologi juga orang tua bisa itu. Tapi memang eh, tadi balik lagi, kalau ada teori penegakan hukum Suryono Sukanto tuh, hukum itu bisa tegak pertama undang-undangnya, aturannya. Yang kedua aparat penegak hukumnya. Yang ketiga sarana dan prasarananya. Yang keempat masyarakatnya. Yang kelima kultur atau budayanya. Jadi memang kelima hal ini yang menopang. Undang-undang bagus, aparat penegak hukumnya ada, sarana pengawasannya ada, masyarakatnya yang enggak susah juga. Iya, Ada aja akal-akalannya. Jadi balik lagi, penegakan hukum itu harus dilakukan bersama-sama. Memang nggak bisa. Jadi tapi tadi uh, uh, pesan mbak saya pribadi sih mulai dari diri kita sendiri. Jadi memang mulai dari kita oke, atau perilaku seperti tibur jangan dilakukan. Kira-kira seperti itu. Dan jika dilakukan tentu saja ada konsekuensinya. Dan ya itu harus diterima. Kalau konsekuensi kejadian seperti ini kan ini sesalan yang menurut saya sangat dalam. Rasanya kehilangan anak dua sekaligus pula kan. Tiga, kalau nggak salah saya dengar tiga atau mereka bonceng tiga, dua meninggal, iya, dua meninggal, satu kritis. Dan semuanya di bawah 17 tahun. Dan itu tentu saja pasti belum ada SIM. Iya, pasti. Nah, Mas Arta, kita kembali kepada kasus ini. Menurut analisa dan kemungkinan yang terjadi, Mas Arta, kalau dari sisi aspek hukum pidana, restoratif justice tidak akan mungkin bisa dilakukan karena kaitannya dengan pembunuhan atau nyawa orang, menghilangkan nyawa orang. Ya, tapi apakah ini bisa diselesaikan dengan jalan kebudayaan budaya ada seperti tepung tawar tadi gitu ya, perdamaian seperti itu, seperti menilik seperti dicontohkan dua kasus sebelumnya yang disampaikan oleh Mas Arta tadi ya, bisa tak jalan itu dilakukan? Karena mengingat Mas Arta, mengingat yang katakanlah pengendara ini tanda kutip itu kan katakanlah pejabat publik lah ya, sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum, dan sebentar lagi juga akan menyelenggarakan pesta demokrasi yang tidak lama lagi nih. Nah, kemungkinan seperti pertimbangan seperti itu bisa tidak dilakukan jalan damainya. Oke, terlepas dari itu ya, saya pribadi tidak peduli dia itu KPU Kak. Bagi saya dengan dia atau tanpa dia pemilu harusnya tetap jalan. Jangan gara-gara satu orang jadi pemilunya nggak jalan. Ini kan sistem sudah ada, jadi nggak masalah sih mau dia punya tapi ya kalau memang dia bermasalah terus diganti dengan orang lain kan bisa. Nggak perlu nunggu dia harus. Cuman kalau memang secara personal, saya menghargai secara personal, bukan masalah dia pejabat atau bukan. Kalau bagi saya, kalau pejabat, emangnya Linggau nggak jadi pemilu kalau dia nggak jadi ketua KPU? Enggak, kan menurut saya. Iya, jadi itu bukan masalah mau dia mau enggak. Tapi secara personal, secara individunya, orang yang menurut saya pelaku dan korban tadi, tetap memungkinkan untuk komunikasi. Tinggal apakah dari pihak APH-nya dalam hal ini kepolisian mau memfasilitasi atau melakukan diskresi kebijakan itu. Maukah? Iya, mau atau kebijakan untuk melakukan upaya itu. Jika kepolisiannya mau, dan itu menjadi terobosan baru. Jadi memang ketika si keluarga korban mau memaafkan, dan intinya itu ya, keluarga korban mau memaafkan. Kalau saya sih itu masih memungkinkan untuk difasilitasi. Even ataupun memang kalau kemungkinan terburuk tetap harus diproses secara hukum, harus naik ke pengadilan, itu saya harap menjadi catatan penting dalam memutus perkara. Jadi dia tidak perlu diberikan sanksi pidana maksimum, justru bisa diberikan pidana yang terendah. Jadi salah tetap salah karena menghilangkan nyawa orang lain, tetapi si pihak keluarganya mau menerima
memberikan pemaafan, itu harusnya menjadi bahan pertimbangan dari majelis hakim dalam hal itu. Artinya Tapi kalau dibilang tadi, kalau dikaitkan karena pemilu, jadi dia harus, saya sih nggak setuju sih. Menurut saya itu jangan cuma gara-gara satu orang jadi pemilu di Linggau nggak jadi, wah gitu banget. Kan banyak orang lain yang bisa gantikan dia kalau memang dia atau bermasalah. Tetapi secara personal saya berpandangan bahwa upaya itu tetap masih memungkinkan. Tetapi kalau mau pakai apa istilah saya, bajunya restoratif justice, nggak bisa. ya, artinya biarlah proses hukum ini berjalan, nanti biarlah majelis hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur pemaafan dan sebagainya. Itu bisa terjadi, Iya, Ustaz? iya, bisa seperti itu. Jadi bahwa pada pertimbangan dari hakim, satu tadi saya bilang, korban yang ditabrak itu adalah anak di bawah umur. Yang Ya, secara undang-undang juga, anak di bawah umur tidak berhak untuk mengendarai kendaraan. iya. Betul. Gitu. Yang kedua, dia mendapatkan pemaafan dari pihak keluarga korban. Jadi itu menurut saya catatan yang sangat penting dalam Betul. memutus perkara. Hakim harus mempertimbangkan itu harusnya. Ya. Artinya biarlah perkara ini, Mas Arta, tetap berjalan, mulai dari penyelidikan, kemudian sampai ke jaksa penuntutan, kemudian digelar persidangan. Nanti Kecuali ya, artinya polisinya berani melakukan diskresi. Kecuali polisinya berani melakukan diskresi bahwa menurut polisi ini karena sudah dimaafkan oleh korban. Dan itu memungkinkan karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memungkinkan polisi untuk melakukan itu. oh iya gitu. Iya. Baik. Artinya Amanatnya di situ. kalau sudah sampai diskresi tidak perlu sampai ke pengadilan lagi. Iyalah. Selesai gitu. Iya. Baik. Tapi polisinya harus berani. Karena Iya, dia betul. pasti akan di-challenge oleh atasannya, oleh Mas Arta, lain. ukuran berani diskresi itu seperti apa? Yang ukuran keberanian ya untuk melakukan diskresi? Ya, jadi seperti ini. Jadi Apa pertimbangannya? menurut pandangan saya pribadi tadi, saya pribadi, satu, si korbannya juga memang bukan orang yang berhak untuk ada di jalan. Ya. Jadi harusnya kalau motor itu tidak ada di jalan, tabrakan tidak akan terjadi. Iya, betul. Azas kausalitasnya ya, kira-kira secara sebab akibat ya. Ya. Kalau nggak ada motor itu ya nggak ada tabrakan. Gitu kira-kira. Tetapi Luar biasa. tadi Ada logika hukumnya kita bicara dari ya, betul. seperti itu. Tapi Bebas. balik lagi, ini tadi musibah. Tapi secara hukum positif nggak bisa. Betul. Ya, karena Tapi tadi balik awal lagi. sudah unsur pidananya sudah ada di situ ya. Iya. Baik, Mas Arta, terima kasih waktunya luar biasa hari ini. Bagi mereka yang menonton acara kita banyak celah-celah untuk menuju kebaikan seperti kalian. Iya. Baik, terima kasih Mas Arta. Istilahnya pisau itu mau dipakai untuk apa? Ya, luar biasa nih. Pemirsa, terima kasih atas partisipasi Anda dalam acara ini dan mudah-mudahan ya kita berharap saja bahwa musibah-musibah seperti ini tidak terjadi dan orang tua juga sangat disiplin betul untuk menjaga anaknya, bukan membiarkan anaknya untuk menggunakan fasilitas yang cenderung untuk membahayakan dirinya sendiri. Baik, dari studio lantai 3 Geraha Tribun kami mengucapkan terima kasih. Mas Arta, selamat sore juga, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan urusannya sukses di Banten. Selesai juga. Ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.